Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Anda kembali di Newsline, pemirsa. Gerakan memerangi sampah plastik di berbagai daerah di Indonesia terus digalakan. Di Majene, Sulawesi Barat misalnya, seorang guru mengolah sampah plastik dari botol minuman menjadi kerajinan lampion. Ada juga warga Magelang, Jawa Tengah yang memanfaatkan limbah botol plastik menjadi hiasan di setiap sudut kampung. Kita simak informasinya. Dari sampah menjadi rupiah. Inilah ungkapan yang tepat untuk gerakan yang dilakukan Ilbas, seorang guru di Salabose, Kecamatan Bangkai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan. Bersama istri dan anaknya, ia mengkreasikan botol plastik menjadi lampion yang menarik. Limbah plastik ini didapat Ilbas dari sampah acara pernikahan, sumbangan warga, serta ia beli sendiri. Ilbas menjual karyanya mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp150.000. Harga lampion tersebut disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan biaya produksi. Melalui kerajinan lampion ini, Ilbas mampu meraup omset hingga Rp3 juta per bulannya. Pemanfaatan limbah plastik botol air kemasan juga dilakukan warga di Kampung Tidar Campur, Kelurahan Tidar Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Mereka kompak mendaur ulang limbah botol plastik menjadi hiasan dan kemudian dipasang di setiap sudut lingkungan. Warga sengaja membuat hiasan lingkungan dengan limbah botol plastik karena ketersediaan botol plastik bekas semakin banyak, sementara botol plastik sulit terurai. Diharapkan melalui tangan-tangan terampil tersebut mampu mengurangi limbah botol plastik yang semakin menumpuk. Berkat aksi kreatif warga, kawasan Lembah Tidar ini kerap menjadi tujuan wisata, tidak hanya warga sekitar namun juga dari mancanegara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yuki Pramudia, dan Majene, Sulawesi Barat, Irwan Abdul Latif, Metro TV. Ya, pemirsa, plastik dengan jenis PET menjadi salah satu pilihan terbaik untuk dijadikan bahan kemasan pangan. Tidak hanya itu, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin tinggi, banyak industri yang kini mengembangkan proses pendaur ulangan sampah plastik PET pasca digunakan konsumen. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana nilai dari sampah plastik berjenis PET, serta bagaimana peluang usaha daur ulang plastik PET ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bapak Muhammad Khalid, ahli teknologi produk polimer, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan Pak Ahmad Nuzuluddin, Ketua Umum Indonesian Plastic Recycles. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mas Dede. Siang Pak. Ya, saya ke Pak Khalid dulu nih, ahli teknologi produk polimer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pak, jadi PET ini selain memang bisa didaur ulang berkali-kali, keunggulannya apa lagi Pak? Kalau melihat dari PET itu sendiri, secara intrinsik artinya sifat bawaan, dia memiliki sifat kekakuan yang tinggi. Nah, karenanya dapat memiliki peluang untuk dijadikan produk-produk kaku. Kemudian pada sisi lain, dia memiliki daya atau tingkat ketahanan terhadap benturan yang cukup baik, ya. Dan itu mengindikasikan bahwa dapat diaplikasikan untuk produk-produk yang memiliki mobilitas yang tinggi. Kemudian pada sisi lain pula, secara fisikal atau appearance untuk kenampakan, dia bentuknya terlihat sangat jernih, kemudian transparan, yang tidak kalah penting adalah memiliki sifat kekedapan yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa sifat-sifat tersebut dapat membuat PET ini dapat digunakan sebagai bahan baku kemasan untuk produk-produk minuman. Tambah lagi dengan sifat ketahanan kimianya, ketahanan terhadap panas, yang mengindikasikan bahwa material ini atau bahan baku PET ini dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama, walaupun tentu ada batasan tertentu. Nah, indikasi-indikasi tersebut membuat bahwa PET ini mampu untuk dapat digunakan dalam untuk sebagai bahan baku berbagai produk. Nah, sehingga wajar kalau seandainya memiliki keunggulan-keunggulan tadi yang dikombin menjadi satu yang disebut dengan material PET. Baik, Pak Khalid, kalau kita ketahui secara umum dalam kemasan pangan plastik kan ada 7 kode yang di dalam segitiga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya. Nah, bisa dipertegas lagi yang membuat PET ini jauh lebih unggul dibandingkan beberapa jenis lainnya tuh apa jadinya Pak? Oke, menyambung uraian tadi di awal bahwa PET itu ya dari sifat karakteristiknya atau sifat bawaannya yang luar biasa unggul,
Kemudian ini membuat bahwa PET itu mampu mudah untuk diolah ya dalam bentuk bisa macam-macam, bisa menggunakan proses-proses injection molding ataukah yang lainnya. Nah sehingga dalam hal ini PET walaupun dia kategorinya limbah karena stabil maka dia memiliki kestabilan sifat tentunya dan mampu dibentuk ulang ataukah dia di recycling ataukah didaur ulang. Dan dia memiliki bentuk proses yang cukup banyak, variatif. Dan sisi lain pula, dia mampu dikonversi menjadi berbagai jenis produk. Nah, karena itulah nanti akan berdampak kepada sisi demand-nya. Dan demand akan sangat bergantung kepada ketersediaan dan tentu nilai ekonominya akan relatif lebih tinggi. Demikian, Pak. Baik, sekarang saya coba ke Pak Ahmad Nuzuluddin, Ketua Umum Indonesian Plastic Recyclers. Pak, nilai ekonominya bagaimana, Pak? PET ini tinggi sekali bukan nilai ekonominya, Pak? Oh ya betul Pak. Jadi kalau melihat dari total produksi dari teman-teman produsen makanan minuman yang sampai jutaan ton per tahun, itu berarti kan ada nilai recycling yang besar apabila kita kalikan Rp5.000 per kilogram. Itu angkanya udah mungkin di atas 2 triliun Pak per tahun nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari mendaur ulang botol ini atau PET ini, mohon maaf. Jadi kalau untuk ya silakan Pak. Kalau untuk nilai apa namanya yang bisa diproduksikan juga banyak Pak dari PET ini. Jadi memang turunan-turunan yang bisa dihasilkan juga banyak. Jadi memang dia akan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Ketersediaan juga mungkin cukup banyak, cuman pengumpulannya aja nanti yang akan menjadi masalah gitu Pak. Ya, memiliki nilai ekonomi tinggi ini hanya untuk PET saja ya, dan tadi Bapak katakan masalah pengumpulan saja yang menjadi masalah. Nah, ini untuk industri daur ulang Pak, apakah memang ada kekurangan dari pengumpulan bekas plastik PET ini sehingga harus impor? Iya, jadi gini, mungkin sedikit saya ceritakan bahwa pabrik-pabrik yang besar untuk mengelola PET itu kapasitas terpasangnya mungkin sudah di atas 2.000-3.000 ton per bulan. Nah untuk mengumpulkan itu dengan luasnya Indonesia, dengan tersebarnya di berbagai pulau, itu menjadi masalah tersendiri untuk kembali lagi ke pabrik di sekitaran Jawa. Nah hal ini justru lebih sulit, misalnya kita mengirim dari Ambon, dengan dibandingkan kita meminta produk dari Australia misalnya scrap, itu jauh lebih banyak yang bisa terkumpul yang impor daripada yang lokal. Ini yang menyebabkan impor itu masih menjadi pilihan, dan impor itu juga kebanyakan hanya untuk diekspor lagi keluar. Jadi ketersediaan dan kecepatan pengiriman ini yang memang menjadi pertimbangan kenapa harus ada impor gitu Pak. Baik, Pak Halid, plastik jenis PET ini kan sudah banyak sekali dipakai untuk kemasan pangan, makanan, minuman, bahkan air mineral, galon pun banyak yang sudah menggunakan jenis PET ini. Keamanannya dari hasil penelitian seperti apa, Pak? Ya, kalau PET itu kategorinya plastik dan dia dalam aplikasinya sebagai produk tentu ada dua secara umum. Pertama, bahan baku utama dalam ini adalah PET itu sendiri, kemudian juga ada bahan baku pembantu berupa aditif. Dalam konteks PET memang sudah kita pahami bahwa memiliki keunggulan-keunggulan sifat, baik dari sisi mekanik, dari sisi ketahanan suhu maupun ketahanan kimia. Dan kemudian kalau aplikasi kaitan dengan pangan, tentu ada beberapa kriteria yang harus terlewati kaitannya terlebih untuk aditif-aditifnya. Dan memang aditif yang terkategori di sini adalah aditif yang boleh dikatakan food contact yang tidak sembarangan. Dan tentu dengan berdasarkan dari standar-standar yang ada, ya, dapatlah dikatakan bahwa produk-produk PET yang dapat diaplikasikan untuk makanan, untuk kemasan makanan, itu relatif aman. Begitu. Baik, relatif aman ya. Saya ke Pak Ahmad lagi. Pak Ahmad, untuk masyarakat kita, untuk rumah tangga Indonesia, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat agar sampah dari bekas plastik jenis PET ini bisa diolah kembali sehingga bernilai ekonomi, Pak? Mungkin yang pertama yang harus kita sentuh adalah kesadaran masyarakatnya dulu ya Pak. Bagaimana masyarakat itu bisa menganggap bahwa apa yang mereka sudah tidak butuhkan itu menjadi bahan baku untuk sebuah industri atau untuk produk-produk lain. Kalau kesadaran ini bisa ditingkatkan dan mereka mau untuk memilah, mengumpulkan dalam keadaan bersih apalagi, itu mungkin collection rate-nya di Indonesia bisa naik, otomatis nanti recycling rate-nya juga naik. Nah, dengan hal-hal kesadaran mereka yang kita
kita harus himbau terus-menerus juga penyediaan sarana dan prasarana dari pemerintah dan dari pemerintah daerah, dan juga dengan produsen-produsen dengan IPR-nya, mungkin itu bisa membuat kedepannya recycling rate dan collection rate-nya bisa naik. Yang kita butuhkan sekarang adalah kesadaran dan kemauan masyarakat dulu untuk mau memilah dan mau mengumpulkan barang-barang itu. Nah, itu dia yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama ya Pak ya, kesadaran masyarakat untuk memilah-milah sampah. Terima kasih Pak Ahmad Nuzuluddin, Ketua Umum Indonesian Plastic Recycles, dan sebelumnya ada Pak Halid, Ahli Teknologi Produk Polimer, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, Newsline masih akan menghadirkan sejumlah informasi inspiratif lainnya. Tetaplah bersama kami.